Rival ASEAN kepanasan usai Martin Paes resmi bisa bela timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional tuntut Sintayong panggil Elkan Bagot dan Stefano Lillipali. Hernando Ari ikhlas jadi cadangan usai Martin Paes datang. Debut Jai-Izeh di Serie A tertunda usai alami sebuah permasalahan. Vietnam soroti kualitas kiper naturalisasi sekuat Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper utama timnas Indonesia, yakni Hernando Ari, tidak mempermasalahkan dirinya andai harus menjadi cadangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Nama Hernando Ari disorot netizen pasca Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia, usai sang pemain berhasil didaftarkan ke FIFA. Kehadiran Martin Paes akan membuat Hernando Ari tergeser dari posisinya sebagai kiper utama timnas Indonesia. Sebab, kiper FC Dallas tersebut dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih matang. Meski begitu, Hernando Ari tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia sama sekali tidak keberatan duduk di bangku cadangan, jika itu demi kebaikan timnas Indonesia. Kiper Persebaya Surabaya tersebut juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Martin Paes. Siapapun yang main, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot? Dan aku ribut-ribut. Kita lo saling support, aku dan Paes, kata Hernando Ari. Hernando Ari juga menegaskan bahwa dirinya siap belajar dari Martin Paes untuk menjadi kiper yang lebih baik pada masa mendatang. Hernando Ari juga menegaskan bahwa dirinya siap bersaing secara sehat untuk memperebutkan kiper utama sekuat Garuda. Pengamat sepak bola nasional yakni Yesayas Octavianos melontarkan permintaan kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Permintaan tersebut terkait pemanggilan pemain untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pria yang kerap disapa Bung Yes ini berharap agar Sintayong juga memanggil Stefano Lillipali dan juga Elkan Bagot. Sebelumnya muncul sejumlah suara agar pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong menepikan egonya dan memanggil pemain belakang berdarah Inggris yakni Elkan Bagot yang sempat bermasalah dengannya. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang sekuat Garuda dinilai sangat penting. Sebab dalam laga pertama pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka akan menghadapi Arab Saudi. Pada laga ini sekuat Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Elkan Bagot sendiri sempat ditepikan dari sejumlah agenda timnas Indonesia. Hal ini disinyalir buntut perselisihan Elkan Bagot dengan Sintayong. Perselisihan ini bermula dari ketidakhadiran Elkan Bagot memenuhi panggilan Sintayong pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Selain Bagot, ada sejumlah pemain lain yang juga ditepikan dari timnas Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya adalah Stefano Lillipali. Tak peduli seberapa bagusnya performa pemain depan Borneo FC tersebut, ia tak dipanggil ke timnas Indonesia. Musim ini saja, Lillipali juga sudah menunjukkan kepiawaiannya pada BRI Liga 1 2024-2025. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist dari 2 penampilannya sejauh ini. Saran saya, Sintayong harus panggil Elkan Bagot dan Stefano Lillipali. 2 pemain ini harus dipanggil, ujar Bung Yes dalam kanal Rai Soccer TV. Untuk lini belakang, Sintayong perlu Elkan Bagot untuk melengkapi formasi di belakang. Di depan, Stefano Lillipali sudah diintip oleh pelatih penyerang yang ditangkan Sintayong dari Korea Selatan. Saya kira ini keputusan yang sangat penting. Tutup Bung Yesay. Rival ASEAN yakni Malaysia iri dengan Martin Paes yang resmi perkuat timnas Indonesia. Sebab mereka merasa pemain-pemain keturunan mereka ataupun naturalisasinya masih grade C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS. Kiper FC Dallas tersebut akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Tentunya kehadiran Martin Paes akan menambahkan kekuatan skuad Garuda jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalamannya merumput di Eropa dan Amerika Serikat
tentu akan sangat berguna. Hadirnya Paes membuat penggemar sepak bola Indonesia bersuka cita. Sebab kekuatan di lini belakang akan bertambah dan Hernando Ari Sutaryadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya. Akan tetapi hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab timnas Indonesia tambah kuat, sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grade C. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C, cuit warganet Malaysia. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memang belakangan memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi. Namun mereka merumput di Eropa atau luar negeri, kendati bukan pada kasta teratas. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi ataupun keturunan di skuad timnas Malaysia bermain di liga lokal. Hal itu bisa terlihat dari kekuatan negeri jiran pada Piala Asia 2023 lalu. Tentu saja kabar soal Martin Paes itu bikin warganet Malaysia iri dan panas. Sebab kiper berusia 26 tahun tersebut bermain di MLS ataupun Liga Amerika Serikat, salah satu kompetisi papan atas di benua Amerika. Bintang timnas Indonesia yakni Jai Idzes absen kala Venezia menantang Lazio di Stadion Olimpico pada giornata pertama Serie A musim 2024-2025. Sejarah yang bakal diukir Jai Idzes pun harus tertunda. Jai Idzes absen bukan karena mengalami cedera ataupun kurang bugar. Bek berdarah Indonesia Belanda itu terpaksa menonton rekan-rekannya dari tribun karena mendapatkan sebuah sanksi. Akumulasi kartu kuning menunda sejarah Jai Idzes sebagai pemain pertama Indonesia yang tampil di kasta tertinggi Italia. Sanksi harus tetap dijalankan meski 3 kartu kuning itu didapatkan Jai Idzes ketika Venezia masih bermain di Serie B pada musim lalu. Ternyata Serie A tak memberlakukan penghapusan dan harus berlanjut ke musim ini. Tanpa Jai Idzes, lini belakang Venezia kurang solid. Mereka harus menyerah dari tuan rumah dengan skor 1-3, usai dijebol oleh Valentin Castelson pada menit ke-11. Mathias Zakagni menit ke-44 dan gol bunuh diri dari Giorgi Altare. Namun Venezia berhasil membuatkan kejutan di Stadion Olimpico. Hal itu karena mereka mampu unggul lebih dulu berkat gol cepat Magnus Kofod Andersen. Gol tersebut terjadi pada menit ke-3. Jai Idzes bisa mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A pada giornata kedua. Sejarah itu akan terukir Anda dipercaya membela Venezia dalam lawatannya ke markas Fiorentina, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2024. Jai Idzes juga akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk melakoni laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Jai Idzes harus menghadapi Torino lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 2024 mendatang. Menariknya, saat ini Torino dikabarkan juga sedang mengincar Jai Idzes. Dilansir dari Tutto Mercato, Torino butuh jasa Jai karena mengalami krisis di lini belakang. Media Vietnam yakni The Tau Van Hau menyinggung soal postur menjulang Martin Paes usai sang pemain resmi diizinkan FIFA membela timnas Indonesia. Kabar tersebut jelas menjadi mimpi buruk bagi timnas Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS. Kiper FC Dallas tersebut akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Martin Paes sejatinya sudah menjadi WNI per 30 April 2024 lalu. Namun, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran ada masalah administrasi dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. PSSI lantas membawa masalah itu ke CAS. Setelah menunggu berbulan-bulan, pengadilan yang berkedudukan di Swiss itu memberi kabar baik. Banding timnas Indonesia dikabulkan dan Paes bisa berkostum timnas Indonesia. Kabar itu membawa aura positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Namun, media Vietnam The Tau Van Hau justru menyoroti tinggi badan sang pemain dan status naturalisasinya. Timnas Indonesia akan menggunakan kiper Belanda yang punya tinggi badan lebih dari 190 cm di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bunyi artikel di media tersebut. Postur Paes memang terhitung raksasa untuk kesebelasan asal Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun tersebut diketahui bertinggi badan 191 cm.
Hadirnya Martin Paes dapat menambahkan kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi lawan-lawan berat sudah menanti. Tim Merah Putih tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan timnas Jepang, timnas Bahrain, timnas China, timnas Arab Saudi, dan juga Australia. Ajang itu akan berlangsung pada tanggal 5 September 2024 dan berakhir 10 Juni 2025.